Nah nih sekarang nih, ini kan lagi tren ini nih aplikasi apa sih si TokTok itu Oh, tuh. si TikTok. Nah, aku mau minta tanggapan nih buat kalian berdua kan sebagai produser dan remixer juga nih. Nah itu kan di lagu TokTok kan ada apa? Aplikasi itu kan mencakup semua Semua genre ya. usia ya. Usia. Dan di situ kan ada unsur lagu-lagu yang mungkin bisa dibilang akapela yang bahasa kotor gitu. Iya. Nah, menurut dari Bang Graha sendiri gimana, dari Badru sendiri gimana tuh menurut tanggapan kalian ini dengan bahasa-bahasa kotor si produser-produser yang buat ini nih? Jujur, saya belum pernah mainin TikTok. Tapi kalau untuk dengar Oh iya, pasti terkadang gini, yang sekarang lagi tren itu mungkin banyak yang orang request atau orang nyari itu ini kok lagu tiba-tiba terkenal dari mana? Ya itu salah satunya aplikasi TikTok ya. Iya. TikTok, kita sebut TikTok ya. Salah satunya aplikasi tersebut mungkin dari mulai aplikasi itulah rame di sosial media gitu kan. Di sosial media rata-rata itu orang main seperti itu. Bahkan yang apa lagu yang bener-bener nggak terkenal jadi terkenal cuma gara-gara aplikasi itu gitu kan. Banyak juga remixer yang terkenal gara-gara aplikasi itu. Sebenarnya lebih ke apa garis tangan ya. Kalau mungkin memang sudah takdirnya rezekinya di situ nggak tahu gitu kan. Tapi kalau untuk bahasa, nah terkadang gini. Ada berbagai macam konteks ya. Ada bahasa kasar itu di remix. Maksudnya gini, kita pada saat bikin lagu itu bahasa apa kasar ini segala macam. Satu buat lucu-lucuan, untuk seru ya. seru-seruan gitu kan itu. Yang kedua emang sengaja apa namanya tuh si akapela itu dimasukin tapi bagus gitu loh. Itu kan. Karena kan di Fruity Loop itu kan bisa kan namanya vokal itu chordnya apa ubah jadi apa, vokalnya jadi apa gitu kan, macam-macam. Cuma kalau bisa mah jangan lah, jangan apa anjing kecil ya. Iya. anjing banget. tapi mungkin emang faktor kita juga harus ngikutin seperti itu. Karena kan namanya tren, bener kan tadi kata Badrus itu kan, tren itu harus kita ikutin juga gimana pun caranya. Tuh. Kalau dari Badrus sendiri tangkapannya gimana? Iya. Kalau dari saya ngelihat dari aspek audiens, mereka itu akan inget sesuatu yang mereka juga pernah denger gitu. Ya. Makanya kolaborasi antara tren dengan karakter musik dengan ide dari remixernya atau produsernya itu terciptalah hal-hal apa karya yang baru tersebut gitu. Bahasa kotor. Ya. Dan termasuk fenomena juga sekarang musik-musik tren harus bahasanya mungkin kiblatnya jadi ngelihatnya dari aplikasi TikTok tersebut gitu. Iya, gitu. Itu tanggapan dari narasumber kita ya teman-teman, positif dan negatifnya kalian bisa menilai sendiri. Tapi kita di sini juga tidak menyalahkan si produser yang membuat pakai akapela bahasa kotor itu sendiri. Ya balik lagi kayak kata Bang Graha, itu cuma buat seru-seruan ya. Ya, cuma buat seru-seruan aja. Okay. Nah, aku mau nanya nih, kalian kan home base kan di Cirebon, nge-DJ di Cirebon. Harapan terbesar kalian sebagai DJ dan produser dan remixer di daerah dari segi BB ataupun EDM, harapannya gimana untuk di Cirebon sendiri? Oke. Saya cuma titip kepada instruktur yang ada di Cirebon, instruktur DJ, boleh kita menanamkan murid kita itu untuk idealis lah gitu kan. Tapi tetap Cirebon nggak jauh dari breakbeat. Entah kenapa, monggo silakan, tinggal kalian cari sendiri aja. Mau kalian mau pakai twerk apa segala macem, dikasih breakbeat orang pasti goyang. Justru gini, ya itu balik lagi yang tadi saya sampaikan. Cirebon itu masih kampung, ya kan. Jadi kita juga nggak bisa tidak melupakan budaya sendiri, yaitu dangdut, gitu kan. Iya. Berarti untuk harapan terbesarnya lebih ke untuk penerus Ya, DJ ya. DJ. Saya udah kolot. Kalau dari sini Saya yang masih muda nih dari saya. segi IDM nih, dari segi Iya. IDM Badrus ini kan Badrus di domisili di Cirebon.
yang bisa dikatakan untuk warganya sendiri, bukan warga sih, jadi kayak yang clubbersnya ataupun orang yang datang ke klub itu masih suka dengan lagu-lagu yang berbau dangdut. Nah kalau dari Batu sendiri kan punya idealis, apa namanya, house itu big room, masuklah ke kategori IDM ini. Nah harapannya Bagus untuk kedepannya gimana nih? Yang pertama untuk sesama profesi ya, sama DJ ataupun apa remixer, saya sih tidak mau boleh saling menjatuhkan. Iya, satu ya melengkapi, satu tidak boleh saling menjatuhkan, malah bagusnya Cirebon Yuk kita bareng-bareng. bersatu. Biar kita punya warna tersendiri kecium di kota lain, identitas Cirebonnya itu apa. Apalagi kita punya home base dangdut Tarling yang luar biasa terkenalnya di sini gitu. Gimana caranya nanti kolaborasi dengan cara modern gitu. Yang kedua, kesukaan tiap orang pasti harus apa ya, harus punya ya gitu ya, sebagai dasar motivasi dan juga dasar untuk apa, bergerak ke depan gitu. Ikuti trennya, apa ya, miliki karakternya gitu loh. Jadi trennya diikuti sesuai dengan keinginan audiens kalian, clubbers kalian. Edukasi tentang dunia mereka sendiri jangan ditinggal gitu. Oke, ini ada cerita nih. Dulu ya, yang mungkin yang mengawali Cirebon DJ School itu dipandang wah, DJ-nya semua breakbeat. Oh, berarti sempat mengalami rasa rasisme. Punya Betul. framing seperti itu ya. Oke. Sempat apa namanya tuh dicap DJ breakbeat tuh musik apa ya, musik gitulah, musik rendahan gitu kan. Apa sih, kayak kampung gitu ya. Iya betul. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa. Presiden Mitas pakai breakbeat kan. Saya tidak loh, Pak. Oke, yang mengawali breakbeat di Cirebon itu Cirebon DJ School. Itu yang harus kalian tahu. Kenapa? Kita bukan kita tuh mau menampilkan nih Cirebon DJ School breakbeat itu kan. Enggak. Kita tahu perjalanannya. Cirebon itu untuk menanamkan breakbeat itu untuk menanamkan breakbeat itu susahnya minta ampun. Mungkin orang awam mungkin terkenalnya breakbeat tuh musik kampung, musik apa gitu kan. Nah, ya alhamdulillah gitu kan. Wah, rata-rata pakai breakbeat gitu kan. Klub yang ada di Klub-klub yang ada di Cirebon semua rata-rata sekarang pakai breakbeat. Meskipun sekarang muncul lagi namanya dance. Oke, dance ada part breakbeatnya enggak? Ada, kadang ada. Jadi tidak apa, kacang lupa kulitnya. Ya. Dari Bang Dra sendiri pernah mengalami rasa rasisme sendiri ya. Betul. Di kota Abang berdomisili di Cirebon, walaupun bisa dikatakan kayak tadi Bang Graha, Cirebon itu identiknya sama dangdut. Iya, betul. Tapi pernah mengalami rasa rasisme. Nah, pas mengalami rasa rasisme itu, Bang Graha ngebangunnya gimana? Fight-nya gimana nih? Oke, simple kok, cuma satu. Kita bikin event, kita tonjolin. Kita yang benar-benar tonjolin tuh breakbeat. Tapi lebih ngasih ke influence. Ya. Clubbers Betul. Ya, oke. Nah, kalau dari Badrus sendiri nih, Badrus kan suka nih sama musik IDM kayak gitu. Terus Badrus kan tinggal di kota Cirebon yang identik dengan musik dangdut. Susah nggak sih untuk ngebangunnya musik komersil di kota Cirebon tersendiri? Selamat menikmati. emang sangat susah gitu. Mungkin patokannya kan gampangnya orang itu nyebutnya lagu slow sama lagu yang bikin tinggi gitu ya bahasanya gitu ya. Betul. Sekarang sih saya pribadi gimana pembawaannya gitu. Kembali yang tadi saya katakan, karakter pun saya harus punya gitu. Tapi warna pasar harus selalu saya ikuti gitu. Gimana caranya saya bisa collab itu tentang hal yang saya suka atau musik yang saya suka gabung dengan selera pasar gitu. Tips juga nih buat DJ yang baru yang mungkin masih belajar atau mungkin baru terjun di dunia DJ. Kalau mau cari nama bisa langsung lari ke IDM atau elektro dan sebagainya lah gitu kan. Mungkin dan kawan-kawan. Tapi kalau mau cari uang, to the point, breakbeat jalannya. Gimana pilihannya ya?
Iya. Ya bukan gimana pilihannya, breakbeat tetap jalannya uang. Sabaran. Ya. Salah satu tips juga buat Tips kalian gitu kan. ya, yang Kadang- mau terjun ke dunia DJ, gue mau cari duit. Iya. Tapi kadang ada loh bang, maksudnya orang main IDM itu tuh ada beberapa yang mungkin di sawer juga, Iya. cuman nggak sekenceng sawer yang breakbeat kayak gitu. Tuh ya. kan? Apa tuh guys, gimana guys? Apa maksudnya pandangannya? Iya pandangannya. IDM itu maksudnya sebenarnya gini, IDM juga bisa disawer kok. Kadang-kadang ada emang beberapa orang yang emang 1:10. Kadang emang ada yang Itu dia untuk tuh global di Cirebon ya. Iya. maksudnya beda lagi kita ngomongin ke apa namanya kalau misalkan kita beda kota gitu. betul. Soalnya beda kota mempunyai karakter Karakter masing-masing. Kayak misalkan Jakarta mungkin ada hip hop R&B Iya. ataupun apa namanya elektro kayak gitu Betul. dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Oke. Keren. Nah, nih. Kan sekarang kan lagi booming nih Bang yang kayak dance gitu tuh, jungle dance gitu. Oke. Tahu apa? Jungle itu awalnya tuh jungle terror, bener nggak sih? Iya kan bener kan? Setahu aku si jungle ini masuk itu pas boomingnya Wiwek. Ya. Nah si Wiwek itu kan setahu aku kan jungle terror. Ya. Nah seiring perkembangannya zaman terus ngadopsi dari sub genre yang ada kayak gitu muncullah jungle dance kayak Ya. gitu. Nah kan jungle dance kan ada apa namanya tuh kayak yang Bang Geraha tadi bilang ada Part breakbeat, ya, breakbeat, part breakbeatnya kayak gitu. Nah tanggapannya Abang nih gimana nih dari Oke. Bang Geraha sama Badrus sendiri? Sebelumnya saya mau berterima kasih banyak sama Om Afrojack ya. Kalau Oke. yang nonton, syukur-syukur nonton. Oke, yang pertama kali membuat dance itu Afrojack. Betul. Ya. Mungkin dikemas sedemikian rupa sama Angger Dimas ya terutama ya. Angger Dimas itu dance apa foundationnya dance di Indonesia lah. Mungkin kalau saya salah monggo komen ya. Tapi ada beberapa remixer Panca Borneo, terus apa yang perempuan seperti Tomboy itu ada salah satu remixer itu dia bikin dance yang hampir mirip dengan breakbeat tapi bukan hanya di beatnya aja gitu kan. Nah, oke, disitulah mulai dance. Nah, kalau jungle sendiri sebenarnya nama jungle dance itu bukan jungle terror. Sempat denger nggak lagu yang ada suara burung gagaknya? Ya, itu kan yang sekarang ya? Ya, Nah, kalau itu bisa disebut jungle seperti itu. Kadang kan ada suara gajah atau suara apa gitu kan. suara monyet lah. Dimasukin ke dance itu. Nah, sebenarnya genre jungle dance itu sebenarnya tidak ada. Hanya penyebutan kita sendiri aja gitu kan. Biar gampang diingat gitu. Ya.